Ram, ini beneran yang mau kita bantu? Iya. Ini nggak sakit? Dia malah melihat ke suatu tempat, pandangannya kosong. Seperti orang bengong. Seperti nggak ada rohnya loh Ibu Lani. Sama Feli diginikan matanya, tetap nggak ada respon. Kenapa Ibu Lani? Bu Lani. Bu Lani. Bu? Oh, Mbak Feli. Oh, dari tadi, Mbak. Iya, saya sama Mandala udah datang dari tadi. Oh, Iya, Ibu. Ya. Maaf ya, gimana, Bu? Akhirnya nggak lama dia baru kontak, komunikasi sama kita. Dia baru sadar dan dia minta maaf sama kita. Ini cerita. Ibu Lani ini cerita dengan kondisi yang ya, menurut gue sih nggak stabil. Sudah lama Mbak dari tadi? Ya, lumayan. Oh, maaf. Jadi yuk, Mas masuk aja rumah saya. Nggak apa-apa, Tante di sini aja. Oh, nggak usah ke dalam. Iya, nggak apa-apa. Kita repot soalnya bawa orang dalamnya di sini aja, Tante. Nggak apa-apa. Oh, ya udah. Jadi saya boleh jelasin gimana di sini aja? Iya. Iya, jadi gini Ibu. Ini bener nggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Gimana? Iya. Maaf ini saya panggilnya Tante aja Bu. Tante siapa Bu? Lani. Saya Bu Iya. Lani, iya. Tapi bener nggak ada yang sakit atau apa gitu? Nggak ada, saya nggak ada. Bener nggak ada? Gue berkali-kali bilang sama Ibu Lani, Ibu kalau masih kurang sehat, mending ditunda dulu pencarian, kita nggak ada masalah. Mending kita break dulu, kita nggak ada masalah. Tapi ternyata dia tetap kekeh pengen ketemu sama anaknya. Saya nggak tahu mau gimana. Semuanya masalah bertubi-tubi datang kepada saya. Terus saya juga nggak tahu mau ngapain lagi. Mas, saya udah pusing. Nggak tahu lagi. Ya Allah. Apa lagi yang saya mesti terima? Saya nggak ngerti saya harus bagaimana ini. Ya, ini Tante katanya pengen mencari anaknya Tante. Iya, betul. Namanya Bianca, betul. Betul. Ya, mungkin boleh ceritain sedikit nggak? Ini kenapa kok tiba-tiba Bianca ini nggak ada kabar? Supaya kita paham Tante. Iya. Ya, nggak apa-apa, tolong jelasin aja sama kita. Pelan aja, Tante, nggak apa-apa. Jadi begini, saya punya anak dua. Yang pertama Brandon, dia di penjara. Karena dituduh bahwa dia mengambil uang dari kantor. Padahal enggak, dia sebenarnya baik. Tapi yang nggak tahu itu kantor tiba-tiba nuduh bahwa dia jahat, dia mengambil uang kantor. Jadi sekarang dia di penjara. Udah begitu, anak saya perempuan sekarang nggak tahu kemana. Hilang nggak tahu kemana, dia nggak pulang-pulang. Ada lagi, suami saya sekarang kena serangan jantung. Meninggal, dia sekarang udah sendiri. Saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana, Mbak. Saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana, Mbak. Masalah bertubi-tubi terus datang kepada saya. Saya udah nggak tahu. Saya mau minta tolong untuk bisa menemukan anak saya, Bianca. Bagaimana ya, Mas? Saya juga nggak tahu bagaimana sekarang di mana anak saya nggak tahu. Ternyata Ibu Lani ini cerita, dia ada petunjuk. Saya dikasih tahu sama Linda, Mas. Kalau Linda ini punya kawan namanya Cheryl, pernah ngeliat anak saya di kampus waktu itu. Temennya nggak tahu. Nggak tahu. Teman dekatnya siapa namanya? Cuman kemarin saya 3 hari yang lalu ada telepon dari Linda. Katanya ada yang lihat dia ditarik sama laki-laki, masuk dia ribut sama laki-laki 2 orang. Terus tiba-tiba dia ditarik dalam mobilnya. Terus katanya dia nggak lihat lagi gitu, Mas. Apa dia diculik, Mas? Aduh, saya mau bagaimana? Iya, katanya begitu. Jadi saya mikir apa dia diculik apa gimana ya, Mbak? Jadi orang yang lihat
Bianca waktu ditarik sama cowok itu siapa Tante? Tadi sebutin? Linda. Linda. Linda bilang bahwa temennya dia Ilza lihat dia di kampus dengan dua laki-laki sedang berantem, lagi ribut lah mereka. Terus mereka tuh bilang bahwa dia tuh ribut berat-berat, terus begitu dia ditarik ke dalam mobil. Saya nggak tahu apa dia diculik ya, apa gimana, saya Jadi nggak Bianca tahu. ini ribut sama dua orang laki-laki? Iya. Saya coba tanya Linda dulu ya Mas. Saya minta nomor teleponnya Sheryl, nanti baru kita ketemu sama Sheryl Mas. Ya sudah Ibu, nggak ada masalah. Yang penting Ibu ada petunjuk di mana keberadaan anak Ibu. Ya kamu kasih alamatnya aja ya. Nanti antar ke sana. Ya, oke, makasih ya. Ya. Kalau gitu kita ke sana ya Mbak. Di mana tempatnya tadi? Di kampus dia lagi mengajar. Ya gitu. Ya udah, kita coba ke sana ya. Nanti bawa fotonya Bianca ya. Iya. Ya sama foto-foto yang lain mungkin diperlukan nanti. Ya janjian hari itu juga mau ketemu di tempat bimbingan belajar tempatnya Sheryl. Kita langsung meluncur ke sana. Jadi Sheryl ini ngeliat Bianca 6 bulan yang lalu waktu itu ada di kampus. Waktu itu Tante, saya ngeliat ada mobil berhenti di depan kampus saya, bawa paksa tarik cewek. Saya nggak kenal itu cewek siapa. Kebetulan saya juga lagi nunggu waktu pulang kan Tante, lagi nunggu jemputan. Saya ngeliat itu cewek dipaksa-paksa, saya kira. Dipaksa-paksa? Iya. Yang maksa siapa? Dua orang cowok, saya nggak Dua kenal. orang cowok? Saya nggak kenal. Ini anak kampus bukan? Bukan. Itu udah lama banget Tante, pertama saya masuk kuliah bulan Agustus. Langsung lama banget ya? Iya Tante, itu terakhir saya ngeliat bulan Agustus, itu cewek benar-benar dipaksa tarik, kasar banget Tante. Tapi setelah itu saya ngeliat di broadcast teman-teman saya lagi ada nyebarin berita anak hilang. Sheryl cerita kok dia sebenarnya curiga atas kejadian itu. Kenapa ada seorang cowok kok maksa seorang cewek di sini? Untungnya Sheryl itu karena curiga dia foto kejadian itu. ya Allah, ini betul-betul anak saya. Ini anak ibu. Ini betul-betul anak saya. Anak ibu. Ibu yakin itu ibu? Ibu yakin